Ketika Tuhan memanggil Yesaya di mezbah penyembahan, ia menjawab tanpa ragu, "Ini aku, utuslah aku." And how about us? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda in Verse, dan tidak terasa kita sudah tiba pada episode terakhir dari seri pelajaran kembali ke mezbah pada sepanjang triwulan ini. Dan selama triwulan kedua ini kita belajar tentang pentingnya kembali ke mezbah, yang artinya memperbarui hubungan kita dengan Tuhan lewat penyembahan pribadi yang lebih bersungguh-sungguh, lebih mendalam. Tapi di episode kali ini, di episode terakhir ini kita akan lihat bahwa pengalaman di mezbah bukanlah akhir dari segalanya. Tapi dari kisah saya kita boleh melihat pengalaman di mezbah adalah suatu awal dari penyembahan sejati yang akan membawa kita kepada suatu misi. Dan kita akan bahasnya lebih mendalam bersama dengan Bang Wilson. Shalom Bang. Shalom semua. Ada juga Bro Daniel. Shalom. Shalom Kak. Dan juga ada Kak Lana. Shalom Kak. Oke, kita akan buka diskusi kita dengan judul Panggilan untuk Datang ke Mezbah, dan Bro Daniel boleh pimpin kita dalam doa. Baik, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang indah bagi kami untuk membahas pelajaran ke-13, pelajaran yang terakhir mengenai kisah Yesaya dan pengalamannya bertemu dengan Tuhan. Bantulah kami supaya pelajaran atau pengalaman daripada Yesaya ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki pengalaman yang sama dengan Yesaya, menemui Tuhan dan memiliki perbaruan hati dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Baik, kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-6. Sahabat Inverse boleh membaca selengkapnya di tempat masing-masing. Kami akan bacakan ayat 1 sampai 8 saja. Baik, Yesaya 6 ayat 1 sampai 3. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Ayat yang keempat sampai yang keenam. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ayat yang ke-7, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Ayat yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Amin. Baik, Bang Wilson. Kitab Yesaya ini adalah kitab yang cukup panjang ya buat saya, dan juga kitab yang penuh dengan kata-kata yang sungguh sangat, ada yang indah, ada yang juga membuat kita tegang gitu ya membacanya. Dan Yesaya ini adalah seorang nabi yang luar biasa kalau menurut saya juga ya. Apa yang dilayani itu sungguh sangat panjang masanya. Boleh terlebih dahulu diceritakan latar belakang dari Yesaya pasalnya ke-6, apa yang sedang terjadi, dan bagaimana pengalaman Yesaya, penyembahan Yesaya ini mendahului misinya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat sebenarnya Yesaya ini adalah salah satu kitab yang kata orang, seandainya seluruh Alkitab itu hilang, hanya ada kitab Yesaya, seluruh tema, seluruh informasi yang diperlukan itu ada di dalam kitab Yesaya. Baik tema mengenai penciptaan, siapakah Allah itu, nubuatan, kedatangan Kristus, bahkan sampai akhir zaman itu ada semua di Yesaya. Jadi saya tidak bilang ya udah baca Yesaya aja, tapi paling tidak semua itu ada di dalam Yesaya. Lalu kemudian yang menarik juga di dalam kitab Yesaya ini adalah
Yesaya ini kan ada 60-an pasal. Iya. Di dalam pasal 1 sampai 5-nya ini belum dimulai dengan panggilan daripada Yesaya. Biasanya kalau di dalam kitab nabi-nabi lain, mungkin nabi-nabi kecil 12 nabi, 12 kitab itu kan selalu misalkan Yunus adalah anak si ini dipanggil adalah begini-begini. Lalu kemudian Yoel ini begini-begini. Tapi panggilan kepada Yesaya ini baru di dalam pasal 6. Pasal 1 sampai 5-nya itu lebih mengatakan kepada kita, menceritakan nubuatan mengenai bangsa Israel begini. Lalu mungkin salah satu yang paling terkenal adalah bukan nubuatan lah, mungkin seperti gambaran mengenai Israel itu adalah kebun anggur di dalam Yesaya pasal 5 tentang bagaimana Allah rindu untuk menjangkau Israel, melihatnya berbuah dan seterusnya sehingga ditanami dan segala sesuatunya. Nah, yang menarik di dalam Yesaya pasal 6 dimulai dengan disebutkan matinya Raja Uzia. Nah, Raja Uzia ini menarik karena dia adalah raja yang paling lama memerintah baik di kerajaan Israel maupun di kerajaan Yehuda. Nah, ini kan kerajaan yang Yehudanya ya. Dia memerintah selama 52 tahun. Jadi ketika Uzia mati, ada sebuah kegamangan ya, baik secara politik. Karena kan ini raja kalau sudah memerintah lama kan biasanya kan mungkin salah satu yang paling mirip walaupun tidak separah yang dikira orang itu adalah ketika Queen Elizabeth meninggal. Ya kan baru sekitar 2 tahun lalu lah ya. Wah, ini sudah lama memerintah. Nah, di dalam kegamangan ini orang jadi pikir bagaimanakah kita bisa tetap mendapatkan kestabilan, bagaimana kelanjutan daripada kerajaan ini. Nah, muncullah penglihatan akan tidak peduli siapa rajanya, ada raja di tahta yang sesungguhnya. Itu satu yang bisa kita lihat, mungkin salah satu motif yang ada kenapa dia Yesaya ini menyebutkan hal itu lalu mendapatkan penglihatan mengenai tahta Allah. Lalu kemudian kalau kita mau sambungkan dengan mengapa ada soal Yesaya merasa dia najis bibir dan segala sesuatunya, kita perlu ingat di dalam 2 Tawarik 26 mulai ayat 16 ini kan 2 Tawarik 26 adalah kisah mengenai Raja Uzanya. Diceritakan di akhir daripada kisah raja ini, dia ketika dia sudah hebat, sudah membangun menara-menara, sudah bikin banyak tentara diperlengkapi, lalu kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang raja, yaitu dia datang mempersembahkan korban atau kemenyan yang adalah tugas ataupun hak daripada imam keturunan Harun. Pada saat itu dia langsung diberikan penghakiman Allah, langsung dia menderita kusta, sehingga akhirnya walaupun dia seorang raja, tapi karena pada saat itu penyakit kusta adalah penyakit yang mengharuskan orang diasingkan, makanya dia malah jadi matinya atau hari-hari terakhirnya itu malah jadi terasing, bukan lagi sebagai seorang raja. Ini jadi menarik, memberikan gambaran konteks kenapa Yesaya itu sangat, kalau bisa dibilang takut, sangat khawatir akan kecemaran dirinya ketika dia melihat kepada Allah. Mungkin itu salah satu background dan gambaran yang bisa kita dapatkan, dan nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, thank you Bang Wilson untuk latar belakangnya, dan sepanjang triwulan ini kita sudah belajar dari berbagai tokoh Alkitab ya, Kalana dan Daniel. Menurut Daniel dan Kalana, yang paling unik dari pengalaman Yesaya itu apa? Apa hal penting yang Yesaya tunjukkan tentang penyembahan yang mungkin belum terlalu diperhatikan atau diperlihatkan pada tokoh-tokoh yang sebelumnya kita bahas sepanjang triwulan ini? Mulai dari siapa? Kamu dulu. Ya? Oke. Baik, kalau kita lihat memang pelajaran Yesaya pasal 6 ini menarik. Karena ini pengalaman yang tidak biasa yang dialami seorang manusia. Apalagi kalau kita perhatikan konteks daripada kisah ini berlangsung adalah pada waktu Yesaya berada di dalam ibadah bersama orang-orang ramai. Nah, kemudian pelajaran yang menarik yang bisa kita ambil dari Yesaya pasal 6 ini adalah bagaimana pertemuan Yesaya dengan Tuhan itu membuat dia melihat dirinya. Ya, jadi terkadang bahkan saya, ketika kita melakukan sebuah penyembahan, ketika kita melakukan ibadah pada hari Sabat atau di dalam perkumpulan-perkumpulan yang lain, ketika kita udah terbiasa dengan renungan pagi, dengan kebiasaan-kebiasaan yang rohani, kita seringkali justru malah melihat kepada keburukan orang lain, bukan berfokus kepada diri kita sendiri. Tetapi pengalaman daripada Yesaya ini menarik karena dia betul-betul merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Dan ketika seseorang mengalami kehadiran Allah dalam kehidupannya, maka dia akan melihat dirinya sendiri begitu kurang gitu. Amin. Jadi coba kita perhatikan ya, ayat yang kelima
itu urutannya adalah pertama dia lihat dirinya sendiri. Celakalah aku. Aku ini seorang yang najis bibir. Lalu kemudian setelah dia lihat dirinya sendiri, dia lihat kemudian bangsanya. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Jadi nggak terbalik ya. Nggak dia lihat bangsa Orang dulu, lain dulu. baru dia lihat dia. Sendiri. Enggak. Tapi Yesaya memberikan pengalaman yang menarik. Yesaya memberikan pelajaran yang menarik bahwa semakin kita sadar akan kemuliaan Tuhan, semakin kita sadar bahwa diri kita tidak ada apa-apanya. Amin. Makanya saya ingat nasihat ya dari Papa yang sering banget dia ulang. Selalu bandingkan dirimu dengan Yesus. Karena ketika kita membandingkan diri kita dengan Yesus, maka kita akan melihat kita ini nggak ada apa-apanya. Dan inilah pelajaran yang bagi saya penting dan menarik, bahwa ketika kita betul-betul mengalami kehadiran Yesus, ketika kita betul-betul disentuh oleh Tuhan, maka yang akan kita lihat adalah keberdosaan kita dan kecemaran diri kita. Amin. Itu sih. Kalau Thank you, Daniel. Ya, kalau dari aku tadi mungkin Daniel udah highlight pelajaran yang didapat penyembahan pribadi ya. Kalau aku di sini mau meng-highlight penyembahan secara keseluruhan. Di sini aku melihat terutama di ayat 2 dan 3 ada satu makhluk yang sejenis malaikat, tapi mungkin ini tipenya tipe serafim. Kan seperti yang kita tahu ada beberapa ya, ada kerubim dan lain sebagainya. Ini tipe serafim. Tapi sebenarnya mereka punya kesamaan, sama-sama sayapnya banyak ya kan. Terus selalu sayapnya itu menutupi muka mereka. Terlebih lagi ketika menghadap Allah. Nah, ketika aku merenungkan ayat ini, jadi serafim aja yang merupakan satu makhluk yang tidak pernah berbuat dosa dalam keadaan yang suci, ketika berhadapan dengan Allah, betapa hormatnya yang dilakukan oleh serafim ini. Mereka menutup muka mereka. Lalu kalau di ayat 3, yang keluar dari mulut mereka adalah puji-pujian kepada Tuhan, ya kan, kudus-kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu saya jadi berkaca terhadap diri saya sendiri, apa yang saya lakukan ketika saya menghadap Tuhan. Kadang-kadang apalagi kalau misalkan kayak menghadap pribadi di rumah, mungkin di kamar lagi mau berdoa atau merenungan pagi, ya baju seadanya ya kan. Terus mungkin ketika kita, ini hal yang simpel tapi seringkali kita anggap sepele. Ketika kita pergi ke gereja, mungkin bukan baju yang terbaik, nggak harus bagus, nggak harus mahal, tetapi apakah itu hal yang terbaik yang kita persembahkan kepada Tuhan gitu. Dan padahal di sini kita mempunyai keistimewaan bahwa hanya kita yang diberikan keistimewaan memanggil Allah itu Bapa kita. Ya. Sedangkan kalau malaikat-malaikat yang lain tuh mereka memanggil Tuhan ya Tuhan gitu. Seperti istilahnya kalau di dalam mungkin organisasi itu ya Tuhan itu atasan mereka gitu. Tapi kita punya keistimewaan padahal dianggap anak gitu. Tapi kadang-kadang karena kita dianggap anak, kayaknya cara kita menyembah Tuhan itu kadang-kadang terlalu santai gitu ya. Walaupun mungkin Tuhan sebenarnya nggak mengharapkan bahwa harus ada jarak ya. Kayak seolah-olah kalau mungkin zaman dulu kan bapak orang tua zaman dulu sama anak-anak zaman dulu kayak harus yang gimana gitu kan. Tapi sebenarnya cara kita ketika kita menghadap Tuhan, apakah itu sudah cara yang terbaik, pakaian yang terbaik yang kita punya, ya kan? Apakah kita benar-benar menghormati Allah ketika kita menyembah Dia, baik dalam rumah kita, kamar kita, ataupun di gereja sekalipun. Seringkali yang kita lihat kan, wah berisik, main handphone, apa segala macam. Tetapi kita lihat bahwa serafim ini aja sangat-sangat menghormati Allah. Bagaimana kita bisa yang dianggap anak oleh Allah ini malah kita tidak menghormati orang tua kita, ya kan? Ya, itu sih yang aku dapat dari pelajaran ini. Terima kasih. Amin, thank you sharingnya Kalana dan Daniel. Tadi Daniel juga sudah sempat singgung ya ketika ya saya merasa celaka dan tidak layak karena menyadari kekudusan Tuhan. Nah, Bang Wilson, mengapa demikian gitu? Mungkin secara background juga boleh diceritakan, dan pelajaran apa yang mungkin lebih dalam lagi yang bisa kita ambil dari peristiwa ini buat kita di nowadays ini. Oke, baik, mungkin seperti tadi sudah disampaikan. Jadi kalau kita lihat di dalam konteksnya bahwa ini adalah terjadi pada saat matinya Raja Uzia, ya kembali kepada kisah bahwa Raja Uzia ini kan adalah raja yang kuat, raja yang sebenarnya baik, di awalnya baik ya, hatinya tulus terhadap Tuhan, makanya dia
menjadi hebat gitu ya, bisa mengalahkan orang Filistin, mengalahkan bangsa Arab, dikatakan bahwa bala tentaranya itu ada 307.500 orang. Jadi bukan seorang raja yang yang main-main ini. Ini raja yang hebat. Cuma di akhir daripada hidupnya mendapatkan suatu, ya biasa Alkitab mengatakan bahwa pride comes before fall gitu ya. Bahwa rasa sombong itu mendahului kejatuhan ya. Mungkin karena dia merasa dia hebat, merasa dia bagus, merasa dia bisa melakukan segala sesuatunya, sehingga dia mengandalkan dirinya sendiri dan jatuh ke dalam dosa yang mungkin banyak dilakukan oleh raja-raja, dan mungkin raja yang mungkin kita bisa langsung sebut adalah seperti Raja Saul kan, sama juga ya kan. Salah satu dosa Raja Saul adalah apa? Dikatakan oleh Samuel, kamu tunggu, tidak boleh lakukan hal ini, ya kan? Yaitu apa? Mempersembahkan korban, ya kan? Tunggu aja, nanti aku datang. Tapi karena dia lama menunggu apa segala, yaudahlah dia lakukan. Akhirnya itulah yang membuat salah satu daripada beberapa hal yang membuat Raja Saul itu ditolak. Itu terjadi juga pada Raja Uzza. Kenapa Yesaya ini merasa demikian? Ya, di dalam konteks itu dia merasa sekarang ketika dia seperti yang tadi sudah dibilang oleh Bro Daniel ya, melihat kepada dirinya, melihat kepada bangsanya, lalu melihat kepada Tuhan. Itu kan ada sebuah kontras yang sangat jauh sekali gitu ya. Jadi mungkin kalau aplikasinya bagi diri kita sendiri ya, mungkin baik yang cowok-cowok atau yang cewek-cewek, mungkin kalau yang cowok-cowok kan suka bergaya gitu kan, punya baju baru, punya HP baru, mobil baru gitu kan. Wah, kalau dia konteksnya lokal gitu kan ya, jawara kampung gitu kan, baru pakai HP ini aja kayaknya udah jauh banget gitu kan. Tapi tiba-tiba lewat, yang HP-nya lebih bagus. Atau kan mungkin kalau lagi mau gaya-gaya di depan temennya kan, pakai motor lah, ya, motor apalah gitu kan. Udah mulai tiba-tiba lewatlah orang yang naik Harley gitu kan. Jadi itu menunjukkan bahwa jangan-jangan apa yang selama ini saya kira baik itu tidaklah sebaik kalau dibandingkan dengan standar yang lebih tinggi. Dan itu adalah suatu hal yang membuat Yesaya merasa dia tidak layak. Apalagi ketika dia melihat bahwa ketika ada orang yang tidak layak, langsung diberikan penghukuman. Makanya dia ada kekhawatiran. Dan oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh malaikat ini, Serafim ini, dengan menyentuhkan bara api ke bibirnya dan mengatakan, oke, kesalahanmu sudah diampuni, dosa-dosamu itu sudah dimaafkan, menunjukkan bahwa betul bahwa manusia itu merasa kurang, tetapi ada kasih karunia Allah yang menutupi, menyediakan selisihnya. Ya, kalau manusia ini level segini, lalu kemudian Allah ya tahingga, apa ya ini yang mengisi dari sisi yang sedikit ini sampai ke yang tahingga? Itulah kasih karunia Allah. Dan di dalam pelajaran ini kita juga melihat bahwa ya kalau dibilang panggilan kepada altar, jadi sebenarnya adalah panggilan kepada kalau memang kita merasa kurang, kita merasa tidak mampu, tidak cukup, ya makanya datanglah kepada Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Mungkin itu salah satu yang bisa kita dapatkan. Amin. Thank you Bang Wilson. Dan kita tahu tadi dari ayat yang tadi, Yesaya itu yang tadi Bang Wilson bilang tadi dia ragu ya, karena tapi akhirnya dia memutuskan untuk ini aku, utuslah aku. Kenapa Yesaya memilih untuk mau pergi? Padahal udah tahu kan, udah dikasih tahu juga sama Tuhan bahwa pekabarannya nggak akan didengar, kayak you got a mission but the mission is a failed mission gitu. Tuh missionnya udah pasti akan gagal gitu kan. Tapi tetap mau dia pergi. Mungkin Kalana dan Daniel boleh sharing apa pelajaran yang bisa kita ambil ketika pelayanan kita lakukan ini terlihat kayaknya mustahil, atau mungkin nggak cuma pelayanan, mungkin apa yang kita impikan tuh kayak terlihat mustahil juga gitu. Kalau dari aku, Yesaya ini kan udah tahu akhirnya, dia udah disadarkan bahwa dia benar-benar bisa dibilang dia adalah makhluk yang paling rendah lah gitu kan. Ketika dia melihat kemuliaan Tuhan, dia merasa wah saya berdosa banget, rendah banget gitu. Jadi dia menyadari bahwa posisinya dia adalah pelayan Allah, pelayan Tuhan. Dan sebagaimana mental pelayan, apapun yang dikatakan oleh tuannya, dia akan melakukan. Apapun yang terjadi, mau itu gagal kayak apa, tapi ketika disuruh A ya A gitu. Jadi mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, kita jadi saya pribadi juga jadi di reminder lagi. Kadang-kadang kita berpikir bahwa saya pengen banget supaya orang ini
dibaptis, atau mungkin setidaknya dia mau belajar Alkitab, dan kita akan merasa sangat kecewa ketika hal itu tidak terjadi. Padahal kita lupa bahwa misi kita itu adalah hanya memberitahu aja. Terlepas orang itu mau mendengar, tergerak hatinya atau menolak, itu bukan lagi kuasa kita gitu. Itu udah di luar kuasa kita. Dan kalau sekarang kan kita udah lengkap banget nih cerita-ceritanya, contoh-contohnya. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan sendiri pun tahu ketika dia akan memutuskan untuk menciptakan manusia, dia tahu kemungkinan besar manusia ini akan jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu dia telah mempersiapkan rencana keselamatan. Jadi Tuhan pun tetap rela untuk mengorbankan dirinya, untuk tetap memberikan kesempatan. Jadi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan ini, ya kenapa kita harus kayak pesimis? Ketika Tuhan memberikan kepada kita tugas untuk menyebarkan kebenaran, ya sebarkanlah tanpa harus khawatir ini gagal nggak apa itu semua. Itu dari aku. Thank you Kak. Oke, kalau dari aku mengenai pelajaran ini ya, bagaimana Yesaya ini udah tahu Tuhan bilang gak bakal bertobat mereka, tapi kenapa Yesaya tetap mau? Tadi Kalana ada singgung tentang hamba ya. Kalau hamba itu, apalagi khususnya kalau kita pelajari dalam Perjanjian Baru, hamba dalam bahasa Yunani-nya doulos itu seperti benda mati. Jadi dia mau diapain aja sama tuannya, ya udah ikut aja. Jadi ketika memang kita betul-betul sudah merasakan kehadiran Tuhan, kembali lagi ya ke pelajaran tadi. Dan kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah punya hubungan yang baik dengan Tuhan, apapun yang Tuhan suruh, apapun yang Tuhan minta untuk kita lakukan, mungkin kelihatannya mustahil atau kelihatan tidak ada hasil, kita akan tetap lakukan. Jadi ini bukan masalah siapa yang akan diselamatkan ketika kita melakukan pelayanan. Ini bukan masalah berapa banyak jiwa yang kita dapatkan ketika kita melakukan pelayanan. Tapi apakah kita betul-betul menjadi hamba di hadapan Tuhan kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan di dalam kisah Nabi Nuh, ya bagaimana dia berkhotbah selama 120 tahun. Tapi yang diselamatkan cuma berapa? Cuma 7, 8 tambah dia. Dan kemudian kalau kita bandingkan juga dengan Petrus, pada waktu dia berkhotbah, sekali berkhotbah ada 3.000 orang yang dibaptis. Tetapi apakah ini menjadikan Nuh lebih buruk daripada Petrus? Tentu tidak. Yang menjadi poin utama atau poin pentingnya adalah bagaimana kesungguh-sungguhan dari hamba-hamba Tuhan ini. Mau dipakai Tuhan, mau melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan, tanpa memperpedulikan hasil akhir daripada yang mereka lakukan. Karena hasil akhir itu selalu bergantung kepada pekerjaan Roh Kudus dan juga keputusan daripada orang yang kita lawat ya. Jadi it's not about quantity ya. Tapi ini tentang bagaimana kepatuhan kita, kesungguh-sungguhan ketika kita sudah memilih Tuhan sebagai juru selamat kita, ketika kita sudah betul-betul merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Thank you untuk sesi ini dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, gak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti.
Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast, semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Baik, mari kita lanjutkan diskusi kita. Tadi kita sudah melihat bagaimana Yesaya itu sangat tersentuh karena merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa di bait suci. Dan mungkin Daniel boleh sharing nggak? Pernah nggak mengalami momen seperti yang dialami oleh Yesaya mungkin di hidupnya Daniel ya? Mungkin boleh ceritain juga bagaimana hal tersebut merubah cara pandang Daniel kepada Tuhan. Oke. Thank you Kak. Jadi secara singkat, aku punya pengalaman pada waktu kuliah ya, waktu semester awal. Ya, memang menjadi seorang pendeta itu cita-cita dari kecil. Tapi entah kenapa waktu masuk SMA lalu kemudian mulai perkuliahan, itu kayak banyak hal-hal yang ditakutkan gitu. Jadi banyak hal-hal yang dipikirkan, apalagi kalau udah malam tuh mau tidur, selalu aja ada kepikiran tentang hal-hal yang, aduh kayaknya bener gak sih ini gitu loh. Tapi satu kali saya ingat sekali waktu pelajaran mata kuliah ya biasa sore-sore, itu dosen dia menjelaskan lalu kemudian dia memberikan pengalaman gitu. Dia menceritakan pengalaman dia bagaimana dia bisa pada akhirnya sampai kepada titik menjadi seorang pendeta. Lalu kemudian ada satu kalimat dia yang menarik gitu bagi saya dan saya senang sekali memperhatikan bagaimana dia memberikan pengalaman itu. Lalu di akhir dari ceritanya dia bilang, pikirkan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan pikirkan kamu. Nah, di situ saya baru sadar bahwa ya memang pekerjaan ini bukan pekerjaan saya gitu. Ini pekerjaan Tuhan. Dan bagaimana saya disadarkan di situ bahwa yang nggak usah takut tentang hari-hari yang esok yang akan kamu lalui, bahwa sebenarnya Tuhan akan selalu menyertai kita. Lalu di situ pada waktu saya dengar kalimat itu, entah kenapa saya nangis, lalu pulang saya jalan ke asrama dan mata saya ya agak berkaca-kaca lah. Jadi dari momen itu mengubah saya bahwa bagaimana cara pandang saya terhadap pelayanan yang akan saya lakukan ke depannya gitu. Dan ya saya dapatkan justru malah di bangku kuliah gitu, bukan di ketika ibadah atau gimana gitu. Yang menandakan bahwa pengalaman atau ketika Tuhan ingin merubah kita, tempat itu bukan menjadi masalah. Bahwa dimanapun dan kapanpun Tuhan akan memberikan jalannya sendiri, Tuhan akan memberikan caranya sendiri untuk menyadarkan kita tentang hal-hal yang kita sedang gumuli, hal-hal yang sedang kita lalui dalam kehidupan kita. Jadi itu pengalaman yang bisa aku sharing bagaimana pertemuan saya dengan Tuhan dari sesimpel kalimat itu gitu. And when you think about the sentence itu, you think about God kan? Yeah. God, bukan kamu memikirkan diri kamu sendiri kan? Tertuju langsung kepada Tuhan. Benar. Karena sebelumnya yang aku pikirin bagaimana nih aku. Tapi ketika dosen itu bilang gitu, jadi sadar gitu bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan saya. Amin. Thank you for sharing Daniel. Dan ya saya juga membawa pesan yang tidak nyaman ya untuk bagi bangsanya. Mungkin Bang Wilson boleh sharing, pernah nggak ada di situasi untuk menyampaikan kekabaran yang tidak populer, mungkin kebenaran yang nggak enak didengar pada siapapun itu, dan mungkin dari pengalaman itu apa intakesnya? Kayak banyak sih menurut aku ya. Ya mungkin apalagi kalau sebagai seorang yang membawakan firman Tuhan ataupun mengajar, pasti ada hal-hal yang dimana kita tidak bisa hanya memberikan kabar yang enak-enak aja ya, yang cuma menggelitik telinga itu kan. Kalau
Kalau Alkitab mengatakan preaching for the itching ears gitu ya. Pokoknya yang penting kupingnya digaruk, oh udah enak, oh udah tenang dia. Mungkin salah satu yang pernah terjadi adalah bila mana ketika kita melihat sesuatu di jemaat lah ya gitu kan. Misalkan ada hal yang harus diaddress gitu. Nah, tanpa membawa terlalu spesifik apa isunya, ketika kita berkhotbah sulit ini. Karena kadang-kadang kita sulit untuk mengambil sisi karena kita mengetahui sisi manapun yang diambil pasti ada yang setuju dan pasti ada yang tidak. Gitu. Nah, jadi mau sisi yang mana? Nah, kalau kita berpikir tentang aduh kalau saya harus menjaga si ini, menjaga si itu akan sulit. Makanya lebih baik kita ambil di dalam sisi kebenarannya aja. Jadi bukannya kita tidak sensitif ataupun tidak melihat manusia dan kebutuhan mereka, tapi kadang-kadang manusia itu tidak bisa terlalu dimanjakan gitu. Aduh nanti kalau dia sakit hati bagaimana? Aduh nanti kalau dia begini bagaimana? Justru lebih berbahaya bila mana dia dibiarkan di dalam keadaannya. Ini kan kita kira itu adalah hal yang kita mengasihi dia, makanya kita istilahnya apa ya, dancing around gitu kan, kita nggak berani mengaddress the elephant in the room. Akhirnya kita ngomong sini sana ngalur ngilu, malah orang jadi nggak nangkap maksudnya apa. Itu di satu sisi bisa seperti itu, tapi di sisi lain kadang-kadang perlu juga kita seperti Nabi Nathan ya, atau seperti Yoab ketika menghadapi Daud gitu kan. Jadi dia dimulai dulu dengan cerita, adalah dua orang punya kambing, yang satu sedikit satu banyak, lalu ada tamu datang dan lalu setelah orang itu sendirian, wah ini nggak boleh ini begini, lalu Nathan bilang wah kamulah orangnya gitu kan. Kadang-kadang perlu seperti itu, tapi yang bisa dipegang adalah di dalam dua cara ini adalah bahwa tetap ada kebenaran yang disampaikan. Tetap ada poin yang memang harus kena kepada orang itu. Nah, oke, kalau soal caranya terserah lah. Ada yang bisa langsung, ada yang agak dibalut dulu dengan sesuatu, ada yang pakai perumpamaan, ada yang pakai contoh pribadi. Saya ceritain soal saya, padahal maksudnya soal kamu gitu. Pengalaman saya seperti ini, saya pernah begini-begini. Maksudnya supaya kamu juga menyadari, kamu juga mengalami hal yang sama. Jadi kira-kira dengan demikian itu bisa memberikan cara di mana supaya orang bisa menerima. Lah, cuma yang menarik bagi di dalam kisah Yesaya ini adalah sudah dinubuatkan bahwa tidak akan diterima. Tapi bukan berarti tidak harus disampaikan. Nah, seringkali kita merasa orang ini nggak akan terima juga. Tinggali. Ya, kita biarin aja. Tapi enggak, tetap perlu disampaikan. Kenapa? Ya, karena di dalam Alkitab yang lain dikatakan bahwa kalau kamu melihat pedang datang kepada orang tapi kamu tidak menyalakan peringatan, memberikan peringatan, maka orang itu akan mati dalam dosanya. Iya, tapi darah orang itu akan ditanggungkan kepada kamu. Ya, jadi itu adalah suatu hal yang sulit. Nah, makanya tadi saya bilang, ya kita ambil di dalam sisi kebenarannya, lalu cara penyampaiannya baru yang boleh agak kita adjust sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Amin. Thank you Bang Wilson. Dan juga Yesaya keluar dari penyembahan dengan arah hidup yang baru ya Kak Landa ya. Boleh dong Kak ceritain pengalaman dalam memperbaiki kehidupan penyembahan ya kan, bisa memberikan rasa mungkin tujuan panggilan hidup mungkin lebih terarah Kak. Ya, jadi bukan kebetulan saya rasa ya. Jadi orang-orang mungkin melihat saat ini saya mungkin adalah orang yang baik, tapi sesungguhnya saya juga punya banyak dosa-dosa. Jadi ada satu momen di mana dalam hidup saya sempat gak ke gereja cukup lama, terus akhirnya ke gereja lagi tapi saya nggak mau aktif, pindah gereja. Sampai satu momen saya pindah ke gereja tante saya, dan di situ akan diadakan IYC Conference namanya tahun 2018. Saya disuruh sama tante saya, ikut aja, acaranya katanya bagus gitu. Oke, saya ikut. Dan waktu itu adalah saya ikut workshop dengan judul Adventist Identity, dan pembicaranya waktu itu adalah Pendeta Roy Pitoy. Waktu itu saya tergugah dengan pelajaran yang diberikan, dan itu menjadi salah satu turning point dalam hidup saya. Dan setelah itu saya diberikan, saya yakin dan percaya Tuhan mengirimkan teman saya ini. Sebenarnya ya saya nggak akrab banget sama dia, cuman cukup tahu, tapi entah mengapa dia approach saya, terus dia follow up, dia ngajak saya buat ikut pelayanan. Dimana waktu itu saya sebenarnya udah memutuskan bahwa saya cuman mau ke gereja aja, nggak mau pelayanan gitu. Tapi ternyata Tuhan panggil lagi gitu dengan cara yang begitu ajaib menurut saya. Jadi ketika kita
Tuhan tuh selalu berusaha untuk memanggil kita. Dan ketika kita mau menyambut panggilannya, dia akan pakai cara-cara yang benar-benar di luar dugaan kita. Jadi Tuhan tuh nggak pernah melepaskan tangan kita yang selalu mencoba untuk melepaskan diri kita dari Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan. Amin. Thank you for sharing. Thank you panelis kalian sudah sharing tentang pengalamannya, dan tidak terasa kita sudah sampai pada akhir diskusi. Sebagai penutup seri pelajaran kembali ke Mesbah, mungkin boleh bagikan satu pelajaran yang ingin Anda hidupkan terkait Mesbah dalam kehidupan Anda dari 12 pelajaran, atau mungkin pelajaran yang ini juga, dan mungkin satu closing statement untuk pelajaran kali ini. Ya, mungkin kalau dari pelajaran kita sepanjang satu kuartal ini kan kita membahas mengenai kembali ke altar. Altar itu apa? Lalu kemudian apa masalah yang menghalangi kita untuk kembali? Lalu bagaimana kehidupan? Lalu kemudian ujungnya, misinya nih ya, mengenai eskatologi dan misi. Kadang-kadang kita, bagi saya mungkin yang perlu kita perlu perhatikan adalah seringkali orang itu pengen melakukan sesuatu tanpa persiapan. Jadi dia belum tahu kabarnya apa, dia belum ada persiapan baik itu mental, rohani, fisik juga bahkan. Lalu kemudian pengen langsung keluar aja. Nah, itu ketika itu terjadi tidak akan siap. Dan ketika ada masalah, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, nanti dia mundur. Nah, jadi mungkin pelajaran yang penting untuk kita dapati adalah bahwa setiap orang perlu memiliki pengalaman rohani. Ya, seperti saya tadi kan, setelah pengalaman rohani itu didapat, baru dia punya sesuatu untuk diberikan. Ya kan? Karena kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita miliki ya. Nah, itu sesuatu yang penting. Mungkin itu pelajaran yang perlu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin. Baik. Ya, kalau pelajaran yang bisa kita ambil ya untuk sepanjang pelajaran 13 ini adalah bagaimana kita melihat bahwa pentingnya meminta Tuhan untuk memuduskan diri kita. Ya, seperti Yesaya, dan saya teringat dari pengalaman Daud ya dalam buku Mazmur, dia katakan, selidikilah aku, ujilah aku, dicobalah aku, apakah aku berada dalam jalan yang benar, dan tuntunlah aku ke jalan yang benar. Amin. Jadi setiap hari memang kita harus ada pembaharuan diri. Ketika kita bangun, yang perlu kita ingat adalah bahwa apakah Tuhan betul-betul saya berada dalam jalan benar, dan itu selalu harus menjadi pertanyaan kita, apalagi setelah menutup satu hari. Dan ketika kita memiliki jalan yang benar, ketika Tuhan benar-benar menyelidiki hati kita, kita membiarkan Tuhan menyelidiki hati kita, maka kita akan siap untuk membagikan kebenaran yang sudah kita miliki kepada orang-orang lain. Amin. Kalau dari aku, yang paling berkesan adalah jawabannya Yesaya, ini aku, utuslah aku. Aku rasa itu perlu juga untuk di-highlight dan diingat, karena pada saat ini sangat sering kita mengubah statement itu jadi ini aku, utuslah yang lain gitu kan. Jadi bahwa kita harus ingat bahwa kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, dan apapun yang diberikan kepada kita, kayak tugas-tugas di gereja atau pelayan-pelayanan, kalau memang aku rasa nggak ada kata nggak bisa ya. Sebenarnya kita bisa, cuma kita mungkin butuh waktu untuk belajar, dan kalau kita nggak pernah mulai, kita nggak mungkin bisa belajar. Jadi jangan pernah menolak pekerjaan atau pelayanan yang Tuhan berikan. Amin. Oke, thank you Bang Wilson. Boleh tetap dengan doa. Baik, mari kita bersama dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan atas waktu di mana kami boleh berdiskusi, boleh membahas mengenai pengalaman kerohanian yang dialami oleh Yesaya ini. Biar itu boleh menguatkan kami, boleh membuat kami menyadari bahwa Engkaulah Allah yang bertahta kekal, bahwa Engkaulah Allah yang akan menyucikan, mentahirkan, mengkuduskan kami, dan Engkaulah Allah yang memanggil kami untuk sebuah misi dan tujuan. Dan biarlah kami dapat boleh menjawab seperti Yesaya, ini kami, utuslah kami. Dan berkatilah juga seluruh pemirsa yang mendengarkan dimanapun dan kapanpun berada ya Tuhan. Dan menjadi dalam harapan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Bang Wilson, thank you Daniel, thank you Kak Lana. Dan terima kasih juga untuk seluruh sahabat Inverse yang telah menyaksikan episode kali ini. Dan semoga pelajaran kembali ke altar yang kita sudah pelajari sepanjang 1 triwulan ini boleh membantu kita untuk menjalin hubungan pribadi yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan sampai jumpa pada episode berikutnya dengan seri pelajaran yang terbaru, yaitu Kitab Keluaran. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse in verse. Dadah.